Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada video kali ini saya akan membagikan mengenai perkembangan secara ringkas perkembangan dari matematika, ya, perkembangan ringkas matematika. Adapun sumber yang saya gunakan dari bukunya Kusairi tahun 2017, Historiografi Matematika, serta buku saya sendiri Panta Aritmos dan juga Matematik Undercover. Nah, kenapa sejarah matematika ini penting diberikan? Karena tidak sedikit dari kita sudah mulai melupakan sejarah perkembangan matematika. Ketika ditanya matematika berawal dari mana atau diawali dari kota mana, sejarahnya bagaimana, banyak yang tidak memahami hal itu. Nah, maka perlu adanya materi mengenai sejarah perkembangan ringkas matematika. Sejarah detailnya pasti ada gitu ya. Cuman ini saya gambarkan alurnya secara ringkas saja gitu ya. Nanti lebih detailnya ada di buku gitu ya. Baik. Ini saya sudah gambarkan peta dunia ya. Meskipun gambarnya agak kurang bagus, tapi setidaknya memberikan gambaran ya bahwasannya ini peta dunia: Indonesia, Australia, India, Afrika, Timur Tengah, Arab, itu ya, Irak, Eropa, Rusia, China, di sana Amerika gitu ya. Tidak nampak ya karena terpotong. Ya. Nah, bagaimana perkembangan atau proses perkembangan matematika? Atau dimulai dari mana? Nah, di beberapa referensi itu menyatakan bahwasannya proses perkembangan matematika dimulai sejak adanya peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir, dan juga Yunani. Nah, di manakah peradaban Mesopotamia? Mesopotamia itu saat ini Irak ya, seperti di sini. Mesopotamia, Mesir, ya, Mesir, serta Yunani. Ya, pesan Yunani kalau nggak salah di sini ya. Sini tuh Yunani, Italia, Yunani sini. Nah, situ kan situ. Ya, kurang lebih seperti itu gambarnya ya. Nanti bisa dilihat peta dunia yang asli. Ini kan gambaran aja ya. Nah, jadi perkembangan matematika dimulai sejak adanya peradaban Mesopotamia, Mesir, dan Yunani. Nah, dilihat dari geografisnya, Mesopotamia itu terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat dan menjadi salah satu peradaban tertua di dunia. Artefak-artefak yang ditemukan pun menunjukkan bahwa bangsa ini telah memiliki pengetahuan matematika yang sangat luar biasa, meskipun matematika yang mereka miliki belum disusun secara deduktif seperti sekarang ini. Jadi dulunya itu matematika di sana di tahapan perkembangan awal itu matematika terapan gitu ya. Belum muncul matematika secara deduktif atau teori-teori secara deduktifnya. Baru muncul ketika di Yunani. Jadi di Mesopotamia dan Mesir itu masih terapan ya. Jadi orang misalnya di Mesir membangun piramida, dia membangun saja ya, sekedar membangun. Namun teorema-teoremanya, katanya misalnya segitiga, kemudian Pitagoras, kemudian 5 segi 4 itu mereka belum mengetahui lebih detailnya ya, secara deduktif belum tahu. Jadi terapan saja dia ya, praktis, matematika praktis ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, artefak-artefak yang ditemukan pun menunjukkan bahwa bangsa Mesopotamia telah memiliki pengetahuan matematika yang sangat luar biasa. Peradaban Mesopotamia memengaruhi peradaban Sungai Nil. Nah, kan deket nih ya, Sungai Nil ya, di Mesir. Nah, secara ringkas, peradaban di Sungai Nil itu mencapai masa kejayaan sekitar abad kedua sebelum Masehi dan berkembang kurang lebih 3,5 abad. Nah, yang seperti saya bilang tadi, piramida itu dibangun bangsa Mesir kuno merupakan bukti paling kuat dari struktur matematika dengan menggunakan bentuk-bentuk segitiga. Jadi itu bukti paling kuat bahwasannya bangsa Mesir kuno telah mengenal matematika. Keren banget itu. Ya.
nggak kebayang ya, bangunan batu piramid itu sangat kuat, terdiri dari dinding-dinding segitiga yang ya miring gitu ya. Piramid. Kenapa macet di saat-saat seperti ini? Ya, piramid. Ya. Nah, dibangun di atas permukaan tanah. Nggak bisa kuat begitu ya zaman dulu itu ya. Hebat banget tuh mereka. Nah, selain piramida, para sejarawan juga menemukan naskah matematika di Mesir. Penemuan pertama naskah matematika yang dimiliki bangsa Mesir berupa papirus. Ya, kalian bisa search di Google papirus itu seperti apa. Papirus itu alat tulis sederhana yang menyerupai kertas. Nah, ada banyak papirus yang ditemukan di sana, tapi yang terkenal itu atau yang berhubungan dengan matematika itu namanya papirus Rin. Nanti bisa di search ya, papirus Rin. Ya, papirus Rin itu ada, jadi di dalam papirus Rin itu terdapat hitung-hitungan aritmetik dan geometri. Juga ada beberapa info yang saya dapat, yaitu terdapat juga rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, pengerjaan operasi hitung, serta pecahan. Nah, gitu ya. Juga di papirus Rin itu ada bukti kuat juga pengetahuan matematika lain, bahwasannya terdapat bilangan prima dan komposit. Wah, keren banget. Ada bilangan prima dan bilangan komposit di situ. Nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi di Mesopotamia atau Irak serta Mesir, matematika yang berkembang itu bersifat praktis. Barulah secara ringkas ya. Sini. Kemudian ke sini. Ya. Perkembangan matematika mendapat momentum baru, yakni di peradaban Yunani. Di peradaban Yunani. Di Yunani ini kan mulai diletakkan dasar matematika sebagai berpikir yang rasional. Nah, jadi sederhananya di peradaban Yunani mulai dikembangkan pemikiran-pemikiran matematika yang menggunakan teori atau teorema-teorema secara hati-hati melalui pembuktian-pembuktian matematis, tidak praktis seperti di Mesopotamia dan Mesir. Jadi matematika Yunani itu lebih menggunakan penalaran deduktif dengan logika dan aksioma serta kekuatan matematikanya berdasarkan pembuktian-pembuktian. Jadi tak mengherankan saat itu bermunculan para matematikawan semacam Pythagoras, Euclid, Archimedes, ya, kemudian Thales juga termasuk ya. Jadi matematikawan sekaligus filsuf. Nah, jadi berkembang pesat ilmu pengetahuan di Yunani saat itu. Namun perkembangan itu juga memasuki permulaan abad Masehi. Perkembangan matematika di Yunani mengalami masa suram. Yunani ya, termasuk di Eropa. Kenapa ini spidolnya nih? Ya, termasuk di Eropa. Jadi mengalami masa-masa suram termasuk di belahan Eropa lainnya. Hal ini dikarenakan cengkeraman gereja sangat kuat. Jadi di sana saat itu kebebasan berpikir dan kreativitas para ilmuwan sangat diatur gereja. Segala sesuatu yang berasal dari agama dan kitab suci dianggap paling benar. Jadi pemisahan antara sains dan agama. Sehingga kegiatan intelektual untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dianggap menyimpang dari agama dan dapat merusak keimanan seseorang. Bahaya sekali ya. Jadi ada cengkeraman gereja gitu ya. Nah, karena dianggap merusak keimanan, karena apa? Karena ilmu pengetahuan mendorong manusia untuk mempertanyakan segala hal, termasuk kebenaran agama. Wah, mungkin juga ya, mungkin menanyakan Tuhan itu ada di mana. Wah, itu kan juga termasuk pertanyaan-pertanyaan filsafat yang sangat sulit disatukan dengan agama begitu ya saat itu. Nah, jadi doktrin gereja sangat kental adalah menolak hasil kajian ilmu pengetahuan dan budaya berpikir atau filsafat ya,
pemikiran-pemikiran filsafat yang sebelumnya pernah berkembang di Yunani. Berkembang pesat sekali saat itu ya. Termasuk ini logika silogisme ya, silogisme dari Aristoteles juga itu ya. Jadi Aristoteles menghasilkan karya atau matematikanya itu silogisme ya, logika silogisme. Dia juga filsuf ya, Plato, Socrates juga termasuk begitu. Nah, para tokoh gereja saat itu membasmi ilmu pengetahuan dan filsafat. Ya. Jadi bisa dibayangkan sekali masa suram saat itu ya. Atas perintah gereja pada tahun 389 Masehi, perpustakaan di Alexandria dibakar dan sekolah-sekolah filsafat di Athena ditutup. Paus Gregorius membuat larangan membaca karya-karya ilmuwan Yunani. Nah, ilmuwan yang dianggap melanggar aturan penguasa dan gereja disiksa, bahkan dihukum mati. Mengerikan sekali ya. Nah, karena situasi yang tidak mengenakan, tidak nyaman, membuat sebagian ilmuwan melarikan diri ke Timur Tengah. Kembali lagi nih ke Timur Tengah. Ya, jadi dari tadi Mesopotamia, Mesir ke Eropa melalui Yunani, kemudian kembali lagi ke Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Nah, tadi kan Irak ya, di Arab Saudi. Di sana mereka bebas mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk matematika dan filsafat. Nah, jadi inilah ya, titik inilah awal dari kebangkitan tradisi keilmuan dan matematika di negara-negara Arab. Adapun puncak kemajuan kegiatan matematika dan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun, yang merupakan zaman keemasan atau the golden age of Islam. Nah, pada masa pemerintahan kedua khalifah tersebut digalakan atau mulailah di penerjemahan buku-buku asing ke bahasa Arab. Kemudian sumber matematika dan ilmu pengetahuan lain yang terbaik ya dari peradaban-peradaban besar seperti Yunani, Mesopotamia itu diterjemahkan ya, termasuk dari Mesir, India, Persia, China, itu semua diterjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu. Namun mirip seperti kejadian di Yunani dan belahan Eropa lainnya, pada abad ke-11 atau tahun 1000-an ya, pada abad ke-11 ya. Pada abad ke-11 tanda-tanda kemunduran Islam mulai tampak. Nah, ya, penyebabnya kurang lebih karena dibungkamnya kebebasan berpikir. Sehingga para penguasa saat itu tidak segan-segan membunuh atau membasmi orang-orang yang dianggap berlawanan dengan penguasa. Lalu para penguasa dan panglima-panglima negara Arab pun juga saling bertikai memperebutkan daerah kekuasaan. Jadi ya tak heran mulai lepas tuh satu persatu wilayah kekuasaan di Eropa ya. Jadi Islam itu juga ada di Eropa ya, ada di sini ya, khususnya di Spanyol ya. Jadi mulailah lepas daerah kekuasaan Islam di Andalusia, Granada, Spanyol. Kemudian Granada itu pusat pendidikan ya, pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. Kemudian Cordova, kalian mungkin tahu ya, ada Masjid Cordova gitu ya. Cordova sebagai pusat intelektual jatuh di tangan Raja Alfonso ke-7. Nah, jadi dengan lepasnya Cordova, hilang sudah pusat kebudayaan Islam di daratan Eropa. Terus apalagi ya? Sevilla ya, lepas juga Sevilla, Malaga, serta hancurnya Baghdad dari serangan tentara Mongol. Nah, itu ya. Jadi sama ya, mirip ya masa suramnya ya, karena penguasa ya, karena kekuasaan gitu. Nah, baru di abad ke-14 Eropa mulai bangkit. Kembali lagi nih Eropa nih. Jadi Eropa mulai berjaya. Ya. Eropa mulai bangkit, mulai membebaskan diri dari zaman kegelapan dengan melakukan revolusi intelektual melalui gerakan yang dinamakan, kalian pasti tahu semua, gerakan Renaissance. Dari Italia. Italia. Ini pelopornya nih. Renaissance dari
Italia. Pada masa itu digalakkanlah atau mulai dicanangkan kegiatan penerjemah, sama ya seperti di Arab, penerjemahan buku-buku karya ilmuwan muslim. Nah, jadi karya ilmuwan muslim diterjemahkan oleh bangsa Eropa. Ya. Hasil penerjemahan tersebut memperkaya kurikulum sekolah di Eropa. Kemudian revolusi pemikiran pendidik dan cendekiawan. Gitu. Maka tak mengherankan saat itu kita tahu ada tokoh-tokoh muslim yang juga dikenal di Eropa. Misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina di Eropa dikenal sebagai Avicenna. Ibnu Rushd, Averroes. Kemudian siapa lagi? Beberapa tokoh-tokoh Timur Tengah juga mendedikasikan atau memberikan sumbangsi keilmuan di Eropa. Seperti itu. Nah, terus juga tidak lupa matematika juga dikembangkan. Nah, karena kurikulum atau mata pelajaran lain dikembangkan, kemudian matematika juga diperluas dan diperdalam disiplin bidang matematika, sehingga Eropa saat itu maju, gitu ya. Banyak sekali tokoh-tokoh bermunculan ya, atau tokoh ilmuwan-ilmuwan bermunculan saat itu. Seperti kita tahu temuan-temuan dari tokoh-tokoh, misalnya kapal selam ya dari Leonardo da Vinci yang selanjutnya dikembangkan oleh Cornelius van Drebbel, kemudian korek api oleh Robert Boyle, mesin cetak oleh Johann Gutenberg untuk memperbanyak buku. Nah, jadi penting banget tuh penemuan-penemuannya. Juga penemuan komponen mikroskop oleh Hans Janssen dan Lippershey atau tokoh-tokoh lainnya saat itu ya. Jadi revolusi itu sangat memberikan dampak atau kemajuan bagi Eropa dan sekitarnya. Tidak sampai di situ, perkembangan matematika di Eropa semakin signifikan dengan dibuktikannya lahirnya beberapa matematikawan. Dan salah satu yang paling terkenal atau termasyhur adalah Fibonacci ya. Fibonacci, kalian tahu itu pasti Fibonacci. Fibonacci ya, yang menulis buku Liber Abaci pada tahun 1202. Nah, Fibonacci ini juga yang selain memperkenalkan deret Fibonacci, dia juga mengenalkan bilangan 0 ke Eropa melalui bukunya tadi, Liber Abaci. Jadi kalau saya baca di ensiklopedia itu, Fibonacci ini dia tuh suka berdagang. Kemudian dia merasakan pentingnya angka 0 gitu. Ya, pentingnya angka 0. Nah, dia berdagang ke seluruh daerah termasuk di Arab. Dia belajar, Fibonacci ini belajar matematika dari ilmuwan atau matematikawan Arab ternyata. Nah, dia mendapatkan angka 0 itu. Angka 0 temuannya dari Arab, dari Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi menemukan aljabar dan angka 0. Fibonacci mempelajari angka 0 itu dan menyebarkannya ke Eropa. Meskipun saat itu angka 0 angka 0 itu ditolak ya, sebenarnya ditolak di Eropa, ya. Jadi ditolak karena Eropa menggunakan angka Romawi dan juga kelompok-kelompok matematikawan itu, ilmuwan itu terbagi menjadi dua ya. Ada kelompok Abacis atau penganut sistem Romawi, dan juga kelompok Algoris atau penganut sistem bilangan Hindu Arab. Nah, salah satu pengaruhnya dari Fibonacci dan matematikawan Arab gitu ya. Jadi terpecah belah gitu ya. Dan itu pertentangan itu kurang lebih terjadi selama, kalau tidak salah, 400 tahunan ya, 400 tahun. Ya. 400 tahunan ya. Nah, barulah sekitar abad ke-16 pertentangan itu sudah mulai mereda. Bangsa Romawi akhirnya mulai menerima sistem bilangan Hindu Arab, termasuk 0 di dalamnya ya, termasuk dia menerima angka 0 yang tadi awalnya ditolak. Namun
dengan catatan bangsa Eropa tetap menggunakan sistem bilangan Romawi. Nah, gitu. Itu syaratnya mereka gitu ya. Jadi dari situlah sistem Hindu Arab atau bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini namanya sistem Hindu Arab mulai dipakai secara universal, diterima di seluruh dunia gitu ya. Ya, sampai saat ini gitu ya, kita menggunakan sistem Hindu Arab gitu ya. Nah, kita lanjut tadi. Jadi akhirnya mulai diterima dan juga banyak bermunculan sekolah-sekolah serta sarjana-sarjana ya, termasuk sarjana matematika yang semakin meningkat ya. Juga semakin berkembang karena saat itu juga ada penemuan kertas ya, sehingga membuat buku-buku teks itu banyak, apalagi ditambah tadi ada mesin percetakan. Nah ya, jadi kalau secara urut itu perkembangannya ya sekitar abad ke-14 sampai abad 16 itu ya, awal-awal itu. Jadi misalnya tahun 1323 ya, 1323 itu Nicole Oresme ya. Nicole Oresme memperkenalkan fungsi eksponen. Nah, fungsi pangkat ya. Kemudian ini tahun 1323. Kemudian tahun 1540 Robert Record menuliskan buku The Ground of Arts, sebuah buku tentang matematika. Lalu kita tahu penemuan logaritma oleh John Napier ya, itu tahun 1614 ya. John Napier menemukan logaritma. Lalu tahun 1650 ya, mana saya nulis ini ya, 1650, 16 sampai 1850 itu mulai muncul geometri analitik dari René Descartes, Pierre de Fermat, kemudian kalkulus ya, kalkulus itu dari Newton sama Leibniz dan lain sebagainya ya. Jadi mereka matematikawan sekaligus filsuf. Nah, tadi di Yunani berkembang filsafat, di Eropa juga ya. René Descartes itu juga filsuf, Leibniz filsuf ya. Jadi matematika, filsafat beriringan gitu ya. Jadi orang yang matematikawan sekaligus filsuf ya, saat itu ada beberapa ya. Contohnya Descartes, René Descartes sama Leibniz ya. Jadi tak mengherankan jika dalam buku-buku teks matematika siswa misalnya itu kita lebih banyak mengenal para matematikawan Eropa gitu ya. Misalnya ada tuh di buku-buku teks anak-anak itu di awal bab biasanya tuh ada mengenal sejarah, itu sejarahnya biasanya tokoh matematikawan Eropa. Paling banter matematikawan Arab itu cuman Al-Khawarizmi ya. Omar Khayyam itu mungkin sudah dilupakan ya, atau matematikawan dari negara lain ya, China, dari India, dari Arab itu tidak banyak ya, karena memang saat itu ya masa emasnya dari Eropa, kemudian sudah matematika itu universal, sebenarnya secara universal. Nah, hingga saat ini ya, perkembangannya hingga saat ini. Seperti itulah sejarah singkat perkembangan matematika dari masa ke masa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan, setidaknya menambah wawasan atau pengetahuan kalian. Tentunya ada kekurangan dari penyampaian saya ini, karena saya masih belajar ya, masih belajar juga untuk mendalami ini, kemudian masih belajar juga membuat video. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian, selamat malam.